Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, kita masih di hadis pertama di pelajaran fikih. Kita sampai di fawaid atau faidah fikih dari hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Al-faidatul ula, faidah pertama, annal insana la yambagi an yu'ani min hudu sinniyati. Hendaknya seseorang atau tidak seharusnya seorang muslim itu menyibukkan diri untuk memastikan niat. Wahal nawa amlam yanwi, apakah dia sudah berniat atau belum. Itu seorang muslim atau lagi hidup ibadah itu tidak seharusnya sibuk dengan bingung dengan urusan memastikan niat. Ini banyak menimpa orang-orang yang terkena penyakit was-was. Orang yang terkena penyakit was-was, kenapa sampai misalnya takbir berulang-ulang? Padahal sebelumnya sudah baca ini, baca itu, baca An-Nas, baca banyak surat, kemudian baca bacaan-bacaan, usolli, dan seterusnya diulang-ulang. Itu pun nggak jadi-jadi. Yang dimaksud nggak jadi-jadi itu belum bisa memastikan dirinya bahwa dirinya sudah berniat. Apa tujuannya itu untuk memastikan niat. Belum lagi karena memang adanya ajaran-ajaran di kalangan orang-orang yang terkena penyakit ini. Di antaranya ajarannya adalah kalau takbir masuk sholat itu harus ganjil. Kalau pas ganep itu enggak masuk sholat, karena itu ganep itu katanya keluar. Ini teori bikinan-bikinan, bukan ilmu. Yang kedua, di dalam hati itu memaknai, mengartikan niat lafaz yang diucapkan harus bareng selesainya dengan lafaz yang diucapkan. Misalnya usolli fardhul asri mustaqbilal kiblati fardhan lillahi ta'ala. La di situ lillahi ta'ala. La-nya itu harus bareng dengan hati mengartikan, karena menghadap Allah Ta'ala. Kalau enggak bareng itu gagal juga takbirnya. Nah, kadang ini pas bareng tapi pas genap, jadi enggak jadi lagi, karena katanya genap itu enggak boleh. Kadang pas ganjil tapi enggak bareng. Itu teori-teori yang bikin juga orang bingung. Belum lagi syaitan. Karena kata Rasul SAW ketika muadzin itu iqamah, syaitan itu lari. Tapi selesai iqamah, orang berdiri di shaf, itu datang syaitan. Datang lagi, yuhadditsu hadza, atau kata Rasul, yudzakiru hadza.
diingatkan ini, diingatkan itu, diganggu. Sehingga ketika mau takbir dibilang oleh syaitan, sampean belum niat. Nah, karena lemahnya ilmu, bingung dia. Iya ya, saya belum niat sholat asar ya. Padahal ketika dia dengar tarhim atau orang baca Quran di masjid-masjid muslimin itu, dia sudah berwudu ke kamar mandi. Dia sudah niat sebenarnya, ya. Wudu ke kamar mandi, pakaian ganteng, dirinya tahu dan dia sudah niat mau sholat asar karena ini sholat adzan asar. Istrinya tahu ini bapak ini mau sholat asar, anaknya juga tahu. Berangkat ke masjid lewat depan tetangganya juga tahu ini orang mau sholat asar. Artinya orang kan sepakat, ittifaq, ijma, ya, nggak ada khilaf bahwa orang itu mau sholat asar. Dari dirinya sudah tahu. Nah, tapi tadi ketika mau takbir, syaitan datang, sampean belum niat. Karena lemahnya ilmu, iya ya, bingung. Nah, itu sebabnya. Nggak tahu bahwa dirinya tadi sudah apa? Niat. Makanya kata Imam Syafi'i, mengomentari masalah ini. Masalah orang yang ulang-ulang ucapan. Ini orang nggak tahu dirinya. Lupa diri. Maka barang siapa yang tidak tahu dirinya, itu ba'dun minal junun. Dia terkena penyakit junun. Apa junun? Gila. Nah, maka kata beliau di sini dari hadis ini, innamal a'malu binniyat. Namanya amalan itu dengan niat. Tidak mungkin orang itu ke masjid ke kamar mandi tadi wudu itu ngelindur, karena kalau nggak niat itu namanya ngelindur. Nah, kalau ngelindur itu nggak masuk di ibadah misalnya, atau gila, orang gila wudu, habis wudu ke masjid, adzan bahkan muat gila tapi dia, maka ibadahnya tidak diterima. Karena kata Rasul SAW, rufi'al aqlam min salasin, pena itu dicatat dari 3 orang, termasuk orang gila sampai sembuh. Kalau orang sehat itu tidak mungkin dia beribadah atau beramal tanpa didahului niat. Kenapa? Karena Rasul mengatakan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Amma man syakka fi niyatihi, adapun orang yang ragu dalam niatnya, fa in kana ba'dal faragh minal ibadati, kalau terjadinya keraguan itu setelah selesai ibadah, fala athara lahu, maka tidak ada pengaruh. Li'anna syakka ba'dal faragh minal ibadati ghairu mu'tabarin, karena ragu setelah selesai ibadah itu tidak dianggap. Wa hadhihi qa'idatun nafi'atun, ini kaidah yang sangat bermanfaat. Apa tadi kaidahnya Pak Toha? Apa tadi kaidahnya? Ragu setelah amalan tidak dianggap. Nah, ini kaidah itu. Wa ma'mulun biha, dan kaidah ini diamalkan, dipakai fi katsirin min masailil ilmi, dalam banyak ilmu, dalam banyak masalah ilmu. Amsilatun, contohnya, rajulun intaha minal wudu, seseorang selesai dari wudu, wasyakka, selesai wudu ragu, hal masaha ra'sahu amla, apakah dia telah mengusap kepalanya atau belum, padahal ini sudah selesai wudu, mungkin sudah di dalam masjid. Udah mau sholat ragu, saya tadi sudah ngusap kepala apa enggak ya.
Maka kata beliau, fala yaltafitu ilaihi, nggak usah menghirau. Tadi keraguannya itu nggak usah dihirau. Bal yusolli, bahkan tinggal sholat. Nah, itu sudah dianggap apa? Wudunya sah, sholatnya juga sah. Rajulun, contoh kedua, intaha minat tawaf. Rajulun, seseorang selesai tawaf, sudah selesai. Wasyakka, kemudian ragu. Hal sab'an au sittan, apakah dia sudah tawafnya 7 kali atau masih 6 kali? Kata beliau, fala yaltafitu ila dzalika, yang seperti itu tidak usah dihirau. Jangan menoleh kepada keraguannya itu. Yang ketiga, rajulun intaha minas sholati, seorang selesai dari sholat. Wasyakka, kemudian ragu, hal qara'al fatihata amla, apakah dia telah baca al-fatihah tadi atau enggak. Fala yaltafitu ila hadza, maka tidak perlu menghirau itu. Li'annal qaidata, karena kaidahnya tadi, annasyakka ba'dal faragh la yu'atsiru, karena keraguan setelah pelaksanaan itu tidak berpengaruh, tidak ada efeknya. Nah, cuma diusahakan kita ini beribadah di atas ilmu dan yakin, supaya tidak datang syak, karena ini masuk penyakit. Nah, amma intayakona, adapun kalau orang itu yakin, annahu lam yaf'al, bahwa dia tidak melakukan. Kalau yakin bukan apa? Bukan ragu. Nah, fahina idin yaf'alu ma yaqtadi al-hukmu, maka dia harus mengerjakan, mengulang. Oh ya, tadi saya enggak baca al-fatihah memang. Ya diulang karena itu rukun. Beda kalau ragu tadi. Nah, itu tadi faedah pertama dari hadis ini. Hendaknya seorang muslim itu tidak bingung untuk memastikan niat pada dirinya, menyibukkan dirinya untuk memastikan niat. Al-Imam Ibnul Qayyim bahas sepertinya di dalam kitab Ighathul Lahfan, di sana sampai ada 10 kebid'ahan orang ketika mau sholat itu. Ya tujuannya itu aja, dalam rangka untuk memastikan niat. Pertama dia berdehem-dehem gitu. Enggak, segera takbir ini makmumnya sudah softnya sudah lurus, imamnya masih diem. Pertama diem, enggak ada suara, enggak ada apa-apa. Kemudian keluar setelah itu pundaknya digerak-gerakkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tangannya digoyang-goyang ke depan ke belakang. Nah, setelah itu saya lupa berikutnya ada sampai 10. Kemudian teriak Allahu Akbar dengan suara keras, seperti Allahnya panjang lagi, seperti komandan perang serbu kayak gitu ya. Nah, ini permainan setan. Kalau antum tanya apa dalilnya gitu, misalnya, Pak Imam, itu yang gitu-gitu itu di mana diterangkan? Gak ada, itu permainan syaitan saja. Terutama orang-orang yang gak ada ilmu, malah itu makanan empuk bagi syaitan. Al-faidatu tsaniyah, faedah kedua dari hadis ini, asyakku, keraguan itu qad ya'ti fil ibadah. Keraguan itu memang kadang terjadi dalam ibadah, dalam pelaksanaan ibadah ya. Amma fin niyati, adapun kalau niat,
itu tidak terjadi. Faghairu waridin fima adunnu. Kata beliau, yang saya yakini kalau niat itu enggak ada keraguan. Itu mesti orang mau berbuat itu sudah niat. Nah, tidak ada riwayat adanya niat itu ragu. Terjadi keraguan dalam niat misalnya. Wala adunnu ahadan yaf'alu fi'lan bi ikhtiyarihi illa wa huwa qasidun lahu. Tidak ada seorang pun yang saya yakini melakukan suatu perbuatan dengan kehendaknya, itu mesti dia berniat, sudah berniat melakukan. Kama dalla alaihi lafzu, sebagaimana lafaz tadi Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu dengan niat. Nah, walayam bagi, maka itu hendaknya, walayam bagi lil insan, hendaknya manusia itu tidak seharusnya an yakuna katsiras syukuk. Hendaknya manusia itu, muslimin itu tidak menjadi orang yang banyak ragu, dikit-dikit ragu, yang disebut dengan was-was ya. Was-was itu hanya orang yang bisa dimasuki oleh syaitan, itu orang yang lalai, orang yang lemah dari sisi ilmu, lemah dari zikirnya, itu dimasuki oleh syaitan was-wasnya. Nah, wala yaltafit laha in hasalat lahu, dan kalau terjadi keraguan hendaknya jangan dihirau, kata beliau. Li'annahu, karena banyak ragu, yaftahu ala nafsihi babal waswas alladzi la nihayata lahu. Karena banyak ragu itu merupakan pintu masuknya was-was. Ragu itu pintu masuknya was-was. Alladzi la nihayata lahu, yang was-was itu tidak ada ujungnya. Saya dulu punya teman pesantren, anaknya mondok dari sini ke Panjen, tapi saya bukan di pondoknya, saya di luar pondok, tapi saya ngajinya di pondok gitu. Itu mau kalau kena penyakit ini was-was. Kalau wudu itu tidak berdiri, tapi duduk di pinggir jedingnya itu, duduk situ. Nah, sampai imamnya itu sudah mau selesai, sudah berapa rakaat itu gak selesai itu urusan wudu, padahal dia datang pertama mau wudu itu. Orang-orang belum bangun, masih tidur, dia sudah di kamar mandi, jedingnya diwalak-walik. Maunya mungkin jedingnya dibolak-balik, tapi airnya dibolak-balik, digoyang-goyang. Dan turun, loncat dari kamar mandinya itu, dari atas jedingnya itu, lari ke soft. Kondisi udah basah semua, kuyup. Jadi masjidnya itu basah sudah. Mungkin setannya ketawa ya. Itu terus seperti itu. Amma man lam yakun katsiras syukuk, kalau memang orangnya itu tidak banyak ragu, ini yang benar, nazar, maka perlu dilihat kalau terjadi keraguan. Orangnya bukan ragu, bukan banyak ragu, bukan sering ragu. Fa in kana mujarrada wahmin, kalau itu sekedar waham. Waham kemarin sudah dibahas di akidah ya. Waham itu bingung apakah, tapi kemungkinan benarnya itu lebih tinggi. Itu namanya waham. Kita mengatakan waham itu bingung. Sekedar bingung saja. Au mujarrada syai'in inqada fi dhihnihi, atau sekedar pikiran yang lewat di pikirannya yang disebut bingung, tapi dia bukan orang yang banyak ragu, cuma ini lagi bingung saja, tapi ya masuk jenis ragu.
Kalau waham ini kemungkinan benarnya masih tinggi, lebih tinggi 50%. Lebih tinggi dari 50%. Mungkin taruhlah 60% benarnya itu waham. Tapi kalau syak itu sama, benar sama salahnya sama, 50-50. Kalau bukan orang yang banyak ragu, kata beliau, sudah itu nggak perlu dihirau. Nah, li'anna hadza la haqiqata lahu, karena ini sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Jadi ini pelajaran untuk ngatur hati ketika mau sholat. Nah, karena setan itu juga datang di situ main. Bagaimana supaya sholatnya itu kosong, kalau bisa nggak ada pahalanya. Makanya Rasul mengatakan orang sholat itu kadang mendapat pahala cuma separuh, sepertiga, seperempat, seperdelapan, bahkan sepersepuluh cumaan. Yang 90%-nya itu ikut syaitan, diajak mikir sana, mikir tebu, ya, mikir kerjaannya apa, sudah tergantung orang itu kesibukannya apa. Nah, wa amma man syakka hakikotan, kalau orang itu ragu betulan. Jadi tadi ada orang yang banyak ragu, ada yang kedua tadi orang yang bingung, ada orang yang memang terjadi padanya keraguan. Adapun kalau orang itu betul-betul ragu, fahina idzin yabni alal yakin, maka harus memastikan atau membangun ibadahnya itu pada yang yakin. Ala qauli ba'dil ulama, ya, au ghalibadzan, ghalibadzan, atau dibangun di atas dugaan tertinggi. Alal qauli tsani, kalau ini harus dibangun di atas keyakinan. Sebagian ulama mengatakan dugaan tertinggi. Wahwal asoh, dan yang kedua ini yang paling benar, kata beliau. Bagaimana itu? Contohnya, kata beliau, falau anna rajulan, kalau seseorang wa huwa yatufu, dia sedang tawaf. Tawaf kan 7 ya. Syakka, kemudian ragu, betul-betul ragu. Hal huwa fis sautil khamis awisadis, apakah dia di putaran yang ke-5 atau ke-6? Fanaqulu, maka kita katakan, in kana katsiras syukuk, kalau orangnya memang orang tipe pertama tadi banyak ragu, fala yaltafit, maka bagi orang yang ragu enggak usah dihirau 5 atau 6 tadi. Wa yabni ala ma kana fi qalbihi awwala wahlatin, maka dibangun di hatinya, ditetapkan, dipastikan di hatinya kepada betikan pertama di hatinya. Tadi ragunya berapa? 5 atau 6. Betik yang muncul pertama berapa? 5. Nah, itu betikan pertama. Nah, maka ambil itu, kata beliau. Kalau orang itu apa? Banyak ragu. Wa ma in kana qalilas syukuk, kalau orangnya tipenya enggak banyak ragu, fahal huwa syakkun muhakkun, kalau memang orangnya enggak banyak ragu, maka ditanya dulu apakah sampean benar-benar ragu. Nah, au mujarradu wahmin, atau sekedar bingung tadi. In qada fi dhinihi fa in kana wahman fala yaltafit, kalau itu hanya kebingungan enggak usah dihirau. Li'anna hadza waswasun, karena ini adalah waswas, bisikan-bisikan syaitan. Wala ibrata bihi, tidak perlu dianggap. Tapi wa in kana syakku hakikatan, hakikian, tapi kalau memang benar-benar ragu, enggak, saya bukan orang yang tipenya banyak ragu, tapi saya benar-benar ragu. Nah, maka kata beliau, falyabni alal yakin, maka ditetapkan
di atas keyakinan, dan keyakinan ini di atas keraguan, bisa mengalahkan keraguan. Ala qauli ba'dil ulama, berdasarkan perkataan sebagian ulama. Au qalabadzon, atau berdasarkan dugaan tertinggi. Nah, tadi. Wa kaifiyatu binaihi 'alal yakin, bagaimana kalau cara menetapkan di atas keyakinan. Tadi ragu antara putaran ke-5 dan ke-6. Saya orangnya bukan orang yang tipe banyak ragu. Dan itu bukan bingung, bukan kebingungan, karena kalau kebingungan nggak usah dihirau. Sekarang saya benar-benar yakin, ragu, saya ini di putaran ke-5 atau ke-6. Nah, benar-benar ragu. Tadi caranya 2 ya. Pertama, dibangun di atas keyakinan. Bagaimana caranya? Annahu law syakka tafasitan au sab'an, ini contoh lain, bukan 5 dan 6, tapi ini 6 dan 7. Kalau dia ragu apakah tawafnya itu sudah 6 kali putaran atau 7. Nah, 6 atau 7. An yaj'alaha sittan, maka dijadikan, dipastikan ya, diyakini bahwa dia tawaf berapa? 6. Wa ya'ti bisam'i, dan harus nambah 1 lagi yang ke-7. Nah. Idan, kalau begitu ibni alal mutayakin wa huwa sitta, harus dibangun ibadahnya di atas keyakinan, yaitu 6. Karena yang ragu tadi 6-7. 6-7. Saya ini 6 apa 7? Kan ke-7-nya itu yang diragukan. Wa hadza ma alaihil madhab al-hambali indana, ini madhab Hambali. Amma kaifatul bina ala ghalabatidzon, adapun cara membangun di atas dugaan tertinggi, fa innahu idza ghalaba ala dhannika annaka tufta sittan, kalau engkau memang meyakini bahwa yang kamu yakini itu tawafmu itu sudah 6 kali putaran, faghallib, kata beliau, maka tetapkan 6. Tetapkan 6. Tapi perkiraan saya, keyakinan saya tertingginya itu 6. Maka kata beliau faghallib. Faghallib hadza wa khudh bihi. Kuatkan ini dan ambil yang ini. Aw ghalaba ala dhannika sab'atan, atau kamu menduga kemungkinan tertingginya yang kamu yakini itu 7. Fakadzalikal amru, kalau kamu memang yakinnya bukan 6 tapi 7, maka ini mengambil dugaan tertinggi. Itu caranya. Wa hadzal qaulu ashah, pendapat ini yang lebih benar. Wa huwa ikhtaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kenapa beliau memilih ini? Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau membawa pembela, pendukung. Wa yu'ayyiduhu haditsu Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi, kalau ragu di antara kalian dalam salatnya, nah, falyataharras shawab, nah, maka kata beliau yataharra. Taharra itu memastikan, diupayakan untuk bisa memastikan kepada yang benar. Tsummal yabni alaih, kemudian tetapkan di atas yang kamu upayakan tadi.
Faqauluhu falyataharras shawab, perkataan Nabi hendaknya kamu pastikan yang benar. Dalla ala anna mata kana hunaka taharrin falyabni alaih. Sabda Nabi ini mengajarkan bahwa ketika orang itu sudah taharro, berupaya menetapkan yang benar, maka itu yang dipegangi. Walaupun misalnya kita nggak tahu, tapi keyakinan saya, keyakinan dugaan saya ini ke 7, ya sudah 7. Kalau memang ternyata ke 6 itu nggak salah, karena kita sudah apa? Sudah apa? Taharro, ini loh taharro, berupaya. Nah, kata Rasul kalau terjadi keraguan, baik dalam sholat misalnya, saya ini rakaat asar misalnya, padahal dia rakaat ketiga apa keempat ini, kemudian taharro, nah maka dibangun di atas taharronya tadi. Nah, itu faedah kedua. Nah, bahwa yang terjadi keraguan itu di ibadah. Adapun kalau dalam niat itu tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Al-faidatu tsalisatu, faedah yang ketiga, annan nasa, bahwa manusia itu yakhtalifuna fil a'mali. Manusia itu bertingkat tergantung bihasbil qasdi, tergantung dari tujuannya. Bahkan ada yang sampai syirik, ya batal pahala dari amalannya. Al-faidatur rabi'atu, faidah keempat dari hadis ini, annal hijrata minal a'mali shalihah, bahwa hijrah itu termasuk dari amal saleh. Wa dzalika li annal hijrata yuqsadu biha Allahu wa rasuluhu, karena yang dituju, yang diniati dari hijrahnya itu Allah dan Rasulnya. Wa kullu amalin yuqsadu bihi Allahu wa rasuluhu, maka semua amalan yang diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, fa innahu minal a'malis shalihah, asalkan caranya juga seperti yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan dua syaratnya, pertama yang dituju itu Allah. Li'annaka idza qasadtallaha wa rasulahu, karena engkau kalau bermaksud di dalam ibadahnya itu Allah dan Rasulnya, fa innama qasadta at-taqarrub ilallah, berarti kamu bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu baru dikatakan amal soleh, dikatakan ibadah. Maka kita boleh kita membuat ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa taqarrub ilallahi, dan mendekatkan diri kepada Allah itu ibadah. Maka ibadah dua syaratnya. Wa halil hijratu wajibatun am mustahabbatun. Nah, apakah hijrah itu wajib atau mustahab, sunnah? Fi hadza tafsilun, dalam masalah ini ada rincian. Fa idza kana al-insanu yastati'u an yudhahira dinahu, kalau seseorang itu mampu di kampungnya atau di rumahnya, mampu menampakkan agamanya. Bagaimana? Adzan bisa, sholat jamaah bisa, menampakkan itu orang tahu bahwa ini orang muslim, orang Islam. Pakaiannya pakaian muslim, yang perempuan juga pakaian muslimah. Nah, wa ayyulinahu, dan mampu menampakkan, yu'lina itu mengumumkan, wala yajidu ahadan yamna'hu, tidak ada orang yang mencegahnya. Fal hijratu huna mustahabbatun, kondisi seperti itu hijrah itu sunnah. Siapa itu? Orang yang mampu menampakkan agamanya di rumahnya, di daerahnya. Amma idza kana la yastati'u, adapun kalau dia tidak mampu,
Nah, tidak mampu di boikot, di teror, diperangi, dicela, keluar nggak boleh, beli nggak boleh, belanja nggak boleh. Nah, kemudian diprovokasi untuk diusir. Nah, fal hijratu huna wajibatun. Maka yang demikian itu hukum hijrahnya apa? Wajib. Fahadha huwa dhabitu lil wajibah wal mustahabah. Ini cara melihat atau memastikan kapan hijrah itu wajib atau sunnah. Dilihat apa? Kondisi orangnya. Fa in qala qailun, kalau ada orang bilang hadza fil biladil kafirah. Ini kalau kondisinya di negeri kafir. Misalnya di Singapura, ya, itu kan negeri kafir. Atau Filipina, ya. Atau mana? Australia yang terdekat. Famadza taqul fil biladil fasiqah? Bagaimana kalau kita tinggal di negeri fasiqah? Muslim, negeri muslim tapi banyak fasiknya, atau kampungnya sendiri saja. Allati aktsaru ahliha fusak. Dia tinggal di kampung yang penduduknya itu fusak. Penduduknya itu fasik, rata-rata fasik, jamaknya fusak. Wa yu'linunal fisqa, dan dia menampakkan kefasikannya. Kal khumur, penduduknya teler. Wal ma'azif, sibuk dengan musik siang malam enggak berhenti-berhenti. Wa tabarrijin nisa, perempuannya berdandan keluar rumah. Wa zina, banyak perzinahan. Wal liwat, LGBT, lutia. Fahalil hijratu min hadhil bilad wajibatun, apakah kita wajib pindah dari tempat yang seperti itu? Nakul, kita katakan, in khaufa al insan, kalau orang itu khawatir, takut, ala nafsihi, mengkhawatirkan dirinya, min an yalzika fiha in zalaka fihi amatu ahlil balad fal hijratu wajibatun. Kalau kondisinya itu dikhawatirkan bisa merusak agama orang tersebut, agama dirinya, nah, masyarakatnya akan merusak agama dirinya, maka tidak boleh bertahan di situ. Biar saya di sini, rusak nggak rusak agama saya, tidak peduli. Itu tidak boleh. Harus apa? Peduli. Apa yang diselamatkan? Agamanya. Wa illam yakhaf, kalau dia tidak takut di tempatnya itu, pemberani orangnya dan tidak pengaruh agamanya, fa innal hijratu ghairu wajibatin. Tinggal di situ apa, hijrahnya tidak wajib. Jadi kembali kemana ini? Kondisi mental orang itu. Yang penting agama saya tidak rusak, gitu. Tapi kan ini butuh apa namanya tadi? Ketegasan, keberanian untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya. Bal nakul, bahkan kita katakan, kata beliau, idza kana fi baqaihi islah, bahkan kalau tinggalnya di situ islah itu bisa memperbaiki dirinya, mampu mempertahankan agamanya, bahkan bisa mempengaruhi yang lain. Fa baqauhu wajibun, maka tinggal di situ justru wajib. Tinggalnya malah wajib. Li'annal ba'da idza ra'a fasadan nas khaufa wa hajara. Karena sebagian orang ketika melihat manusia sudah rusak, lingkungannya rusak, dia takut dan pergi. Nah, wal gharibu, dan yang aneh, kata beliau, anna ba'dahum, sebagian orang, yuhajiru minal biladil Islam,
Yang aneh lagi bahwa ada orang pergi dari negeri Islam, dari negeri Saudi, itu kan negeri Islam. Nah, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Surur bin Zainal Abidin, pendiri faham sururi. Di Indonesia ini besar sururi. Sururi itu pemahaman yang dibikin oleh Muhammad Surur bin Zainal Abidin, orang Arab aslinya. Asal orangnya ini orang Khawarij, teroris paham aslinya. Tapi karena selalu dirongrong nggak tenang, kemudian dia diramu ajaran Khawarij digabung dengan ajaran Salaf. Nah, diramu menjadi paham baru, kemudian dia membuat pemahaman-pemahaman yang tidak ada di Salaf. Seperti di antara ucapannya, pemahamannya, kalau mengkritik orang harus menyebutkan kebaikannya. Kalau tidak maka dia dolim. Ini baru, tidak ada di Salaf. Juga orang-orangnya meremeh-remehkan dalam masalah yang haram, misalnya tentang gambar makhluk hidup. Ini dari sana Sururi. Dan mereka ngaku Salafi, ngaku Ahlus Sunnah. Nah, maka tinggal dilihat kalau orangnya suka meremeh-remehkan dalam masalah gambar, ini condongnya ke sana. Dilihat nanti cara melihatnya, cara menghukuminya, dilihat linknya saja. Kemana dia ngeleng apa ngeling? Ngeleng, iya, ngeleng itu masuk ke markasnya, itu ngeleng ya. Ngeleng itu ikut ke yang sefaham, semanhaj. Karena jiwa itu mesti gabung ke sana. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsarun nasu ma'aman ahabba. Manusia itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang yang dicintai. Kata Syekh Saleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis ini merupakan dalil bagi kita ketika kita tidak bisa melihat kesesatan seseorang, penyimpangan seseorang. Nah, tidak bisa melihat penyimpangan seseorang. Maka cukup, kata beliau, dilihat saja kemana dia ngelengnya kemana, kumpulnya kemana. Karena al-arwahu junudun mujannada, ruh itu akan kumpul dengan yang sejenis. Nah, kita nggak usah lihat, saya belum lihat buktinya misalnya, nggak usah lihat. Sehingga ketika di masa Imam Ahmad rahimahullah ada tokoh dari luar negeri masuk ke Baghdad, tanya pada beliau, ini ada tokoh besar imam, ini dari Ahlus Sunnah apa dari Ahlul Bid'ah, bagaimana kita melihatnya? Gampang sekali. Dilihat kemana dia singgah. Nah, karena ada hadis juga at-tairu ala syakilihi waqa, burung itu akan hinggap dengan yang sejenis, ya kan? Ada burung terbang ini merpati, tidak akan itu hinggap ke kelompoknya siapa, ayam misalnya. Nah, mesti dia akan kumpul dengan yang sejenis. Ada orang pakaian Ahlus Sunnah Salafi masuk berongkal. Nah, tinggal nanti dilihat, oh kok terus ke barat di berongkal, belok kiri. Itu dah. Oh, ini antum sudah bisa memastikan ini. Oh, ini dari India ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini dulu. Apa tadi, sampai mana tadi? Kalau hukum tinggal di suatu tempat yang fasik, ya, apakah dia harus pergi atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.